Jadi ini mitra Telkomsel dalam hal distributor di wilayah Sulawesi, namanya PT Komindo Mitra Sulawesi Barat, yang bergerak di distributor produk Telkomsel. Jadi dia banyak langsung dengan Telkomsel. Nah, teman-teman ini punya kesempatan nanti bagaimana sih bisnis yang masuk di bisnis data ataupun yang berkaitan dengan bisnis telekomunikasi. Saya bacakan dulu CV singkatnya. Yang pertama adalah Bapak M. Awaludin, merupakan praktisi digital daerah sekaligus sebagai dosen. Saya tidak akan membacakan banyak ini karena terlalu panjang. Pendidikan S1-nya di Setia Primabone sekaligus S2-nya. S3-nya di Universitas Negeri Makassar di tahun 2018 dengan keahlian pengambilan keputusan berbasis elektronik atau media sosial. Jadi dia termasuk juga salah satu praktisi atau pengamat media sosial. Pekerjaan ya telah saya sebutkan tadi, distributor Telkomsel sebagai General Manager, peneliti sekaligus dia punya platform digital namanya Dikawal Platform. Dia posisinya sebagai CEO yang berkaitan dengan platform digital, namanya Dikawal. Itu teman-teman bisa cek sendiri di Play Store, itu sudah ada. Organisasinya ada yang berkaitan dengan otomotif Grastrack, kedua Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Swasta, ketiga Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Sulawesi. Jadi sebagai praktisi di kita berbahas hari ini diisi oleh satu narasumber tapi dua keahlian sekaligus, baik itu pun dari segi teori ataupun praktik. Saya kira itu sekedar pengantar. Yang kedua, mewakili Kaprodi, jadi Kaprodi tidak sempat bergabung, dan ini sebenarnya juga bagian dari acara Prodi itu sendiri, meskipun ini mata kuliah, khususnya mata kuliah manajemen perubahan. Kaprodi, beliau mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan untuk mengisi mata kuliah manajemen perubahan sebagai dosen tamu. Jadi Kaprodi berharap teman-teman bisa menyimak dengan baik dan menyerap ilmu sebaik mungkin. Teman-teman bisa mencatat, walaupun misalnya ada slide-nya nanti, mungkin juga akan dibagi, mungkin setelah acara. Karena ini adalah praktisi. Beliau ini sebenarnya lebih banyak di praktisi dibandingkan di kampus. Karena dia posisinya general manager, berarti lebih masuk pada pengelolaan perusahaan. Maka judul atau subtema yang kita angkat hari ini itu berkaitan dengan bagaimana organisasi mengelola perubahan di era disrupsi. Tentunya ini berkaitan dengan salah satunya adalah COVID-19. Jadi disrupsi itu, COVID-19 itu bisa jadi bagian dari disrupsi sebuah perusahaan, karena kita melihat banyaknya gelombang disrupsi yang menghantam perusahaan hari ini, ataupun UKM atau beberapa organisasi yang terdampak langsung. Saya kira itu sebagai pengantar. Untuk menyingkat waktu dan efisiensinya, saya persilakan kepada narasumber untuk mengambil alih. Posisi saya nanti ini sebagai pengatur, karena ini bukan semacam seminar, tapi tentunya tetap akan ada moderator. Saya akan memandu setelah narasumber melakukan presentasi, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman sesi diskusi. Untuk sesi diskusi, yang aturan yang pertama, teman-teman harus via chat room. Nanti chatroom itu saya akan menyeleksi, kalaupun itu banyak pertanyaan, saya akan menyeleksi pertanyaan yang berkaitan langsung dengan materi dan menarik. Jadi saya harapkan teman-teman banyak berkontribusi langsung, tapi pertanyaan silakan, kemudian chatroom mau tanya tentang silakan. Setelah sumber memaparkan materi. Oke, saya kira seperti itu. Saya serahkan kepada narasumber untuk menyampaikan presentasi atau materi yang berkaitan dengan materi hari ini. Dengan ini disilakan. Terima kasih.
Bapak dosen pengampu mata kuliah, Bapak Arun Sanjaya. Saya juga mengucap terima kasih kembali kepada Universitas Mula Warman dalam hal ini diinisiasi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan lebih spesifik lagi adalah jurusan administrasi atau prodi administrasi bisnis. Dan saya dikontak beberapa hari lalu dengan beberapa pertanyaan dan pernyataan tentang kesediaan, dan saya mencoba mengkoneksikan dengan undangan itu, apakah saya kompeten untuk bisa menyampaikan sekaitan dengan judul yang ditawarkan. Saya mencoba lihat dulu slide presentasi yang saya punya. Izin saya tampilkan slide-nya. Baik, saya lanjut. Ini undangan yang saya terima. Nama saya tadi sudah diperkenalkan juga. Selanjutnya kita masuk ke judulnya. Kebetulan judul di sini temanya yaitu bagaimana organisasi mengelola perubahan di era disrupsi. Jadi kita fokus ke judul saja. Saya kemarin sempat bertanya ke Bapak Arun Sanjaya organisasinya seperti apa, dan saya juga menerima undangannya. Saya menganggap sasarannya untuk teman-teman mahasiswa di sini adalah tentang bagaimana mengenali perubahan organisasi itu, atau organisasi bagaimana cara mengelola perubahan organisasi itu di era disrupsi. Mungkin kaitannya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin saya tidak terlalu jauh masuk ke teori, mungkin ada beberapa yang saya lampirkan dari teorinya, tetapi karena titik beratnya dari sudut pandang yang berbeda, berarti saya mencoba masuk ke hal-hal yang sifatnya kekinian. Namun pun saya tetap harus melihat dari beberapa dasar atau sumber yang bisa menjadi rujukan. Kenapa? Karena saya diundang dari dua sisi, yaitu yang pertama sebagai akademik, yang kedua adalah sebagai praktisi. Beberapa teman-teman juga biasa mengundang di saya sebagai praktisi, berarti saya harus menghilangkan beberapa teori untuk melihat kondisi kekinian. Kadang juga saya diundang sebagai akademisi, berarti saya harus lebih banyak memperlihatkan dasar-dasar dari landasan-landasan pijakan-kebijakan maupun teori-teori yang ada. Tetapi hari ini saya diundang sekaligus dua, berarti saya harus memodifikasi dari kedua di antara posisi saya saat ini. Baik, sebelum kita lebih jauh, disrupsi ini sepertinya sudah dijelaskan detail oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah. Saya mencoba menggali sedikit biar menyamakan persepsi bagaimana kita mencoba masuk ke wilayah ini. Di sini disrupsi sebenarnya sudah populer di beberapa tahun yang lalu. Cuman ini lebih populer lagi dari Clayton M. Christensen. Ini beliau adalah guru besar di Harvard, menuliskan buku tentang The Innovator Dilemma. Nah, di sini sebenarnya bukunya menjelaskan lebih banyak tentang tumbangnya perusahaan-perusahaan besar dengan sebuah perubahan. Jadi tidak pernah disangka bahwa perusahaan besar itu akan tumbang karena menganggap sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya itu lebih fight, lebih kompeten. Namun ternyata bisa saja tumbang dengan suatu perubahan. Nah ini sebagai pijakan bahwa disrupsi itu bisa mematikan segalanya, termasuk hal-hal yang sifatnya besar. Selanjutnya, disrupsi itu secara karakteristik itu ada dua.
menurut rujukan yang kami dapatkan, yang pertama adalah perubahan terkait dengan model bisnis, yang kedua adalah memulai dari harga. Jadi disrupsi yang dijelaskan dalam satu jurnal ini memberikan pandangan secara karakteristik bahwa ada orang yang merubah, ada organisasi dalam hal ini organisasi bisnis yang merubah model bisnisnya, merubah perusahaannya dengan merubah model bisnis. Jadi dulunya mungkin model bisnisnya A, tapi dia melakukan perubahan dengan disrupsi atau model bisnis B, atau membuat persaingan. Contoh misalnya bisnis hotel. Bisnis hotel, oleh membangun hotel, setelah membangun hotel, ternyata muncul, anggaplah satu perusahaan namanya Traveloka, muncul dengan model bisnis baru, di mana model bisnisnya itu menggabungkan atau mempertemukan antara orang yang ingin menawarkan kamarnya dengan orang yang ingin berlangganan kamar. Selanjutnya disrupsi itu juga ada yang memulainya dari harga yang di bawah gitu. Ini dilihat dari perkembangan e-commerce. E-commerce itu mereka menghantam beberapa harga yang sudah standar, tetapi dia masuk dari harga di bawah hingga membuat suatu model perubahan dalam disrupsi dari karakteristik disrupsi ini. Selanjutnya, disrupsi itu secara evolusi itu berbeda dengan perlawanan dari revolusi, perubahan yang dilakukan dengan tidak terlalu cepat, tetapi pasti ada dua. Disrupsi ada yang terjadi di dunia bisnis dan disrupsi di dunia komunikasi. Dan saat ini, karena judulnya kita di era disrupsi, jadi kita sepertinya masuk di era di mana dunia komunikasi ada disrupsi dunia bisnis dan disrupsi dunia komunikasi. Lanjut, olehnya itu boleh kita katakan disrupsi di era saat ini menyatakan bahwa halo, selamat datang di digital. Kenapa? Karena sepertinya era saat ini menjadikan kita menghadapi beberapa perubahan, termasuk yang saat ini yang kita lakukan adalah daring. Saya saat ini ada di Kabupaten Bonu, di Provinsi Sulawesi Selatan, yang jaraknya jauh dengan teman-teman yang ada di Mula Warman di Kalimantan. Mungkin ada teman-teman yang tidak lagi di Kalimantan karena konsepnya sekarang belajar di rumah. Ini adalah bagian dari disrupsi, seperti yang Pak Arwin sampaikan tadi tentang efek dari COVID-19 ini membuat ada perubahan-perubahan kebijakan, termasuk perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini adalah bagaimana kita belajar seperti daring ini. Oke, kita lanjut. Karena judulnya ini bagaimana organisasi mengelola perubahan di era disrupsi, berarti saya juga harus masuk dulu. Karena di beberapa teori perubahan itu ada perbedaan sudut pandang. Apakah kita berubah dari sudut pandang A atau sudut pandang B, tetapi berdasarkan judul, saya hanya mengikatnya dalam sisi organisasi saja. Bagaimana organisasi itu, apakah dia organisasi swasta, organisasi pemerintahan, atau organisasi kemasyarakatan, itu menghadapi bagaimana mereka mengelola dirinya untuk menghadapi perubahan di era disrupsi. Nah, kebetulan saya ini adalah pakar administrasi publik, pakarnya di bidang pengambilan keputusan berbasis digital. Nah, saya coba memperlihatkan dari sudut pandang yang berbeda dari teman-teman saat ini. Lihat, ini ada pendekatan dari administrasi publik. Administrasi publik itu membagi atas 3 organisasi government atau organisasi pemerintahan, private sector atau organisasi swasta, NGO itu lembaga kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan. Jadi dari sudut pandang organisasi ini kita bisa memilahnya bahwa bagaimana organisasi itu mampu mengelola perubahannya di era disrupsi ini. Jadi apakah dia organisasi government, organisasi swasta, atau organisasi kemasyarakatan. Saya mencoba melihat dari sudut pandang keilmuan yang saya selama ini
kaji, yaitu di administrasi publik. Di administrasi publik itu ada evolusi yang terjadi dari mereka tentang bagaimana ketiga kaitan dari yang saya sebutkan menjadi dasar tadi. Jadi di sini ada sumber yang saya dapatkan di Jinsung, mohon maaf tulisannya di halaman 11 tahun 2006 di sini, dari Korea, bekerja sama dengan UNESCO, melakukan penelitian dengan judul E-Government in Development Countries. Di sini kelihatan bahwa ada megatrend. Megatrend itu Oke. Megatrend itu diantaranya ada government, di mana electronic government dengan digitalnya. Selanjutnya ada market atau e-business yang mungkin teman-teman lebih dalam dari saya. Selanjutnya ada civil society atau NGO itu. Di sini mempengaruhi, ada 3 yang mempengaruhinya. Ada globalization and market liberalization, di mana pada saat government itu berkolaborasi dengan e-business. Selanjutnya di bawah, pada saat ada perpaduan antara market dengan civil society, kelihatan adalah democratic and social challenge. Sedangkan pada saat civil society itu berkolaborasi dengan government, dengan megatrends-nya terjadi komunikasi di IT revolution. Jadi ini mungkin salah satu dasar tentang disruption itu seperti apa dan bagaimana organisasi menyikapinya. Harus melihat dari dasarnya dulu, dari basicnya dulu. Ini penelitian dibuat di tahun 2006, teman-teman. Selanjutnya ini halaman yang sama. Oh, ini yang selanjutnya. Ini ada evolution. Evolution itu adalah perubahan dengan konsep electronic government. Di sini ada informasi society policy, ada computerization, ada information, ada electronic government, dan ada hal yang baru, yaitu ubiquitous government. Ubiquitous government itu adalah evolusi yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Ini gambar yang memperlihatkan bagaimana ubiquitous services itu muncul. Jadi karena ada perubahan-perubahan yang tadi yang saya sampaikan di sebelumnya itu, tentang perubahan tentang komunikasi, perubahan tentang model bisnis, perubahan tentang selamat datang di digital. Di sini ada mobile service, tentang mobilitas yang paling sudut kiri atas, terus di bawahnya ada present service. Selanjutnya di sebelah kanan bawah ada pervasive service, dan selanjutnya ada ubiquitous service. Ubiquitous service ini nanti saya coba jelaskan seperti apa modelnya di slide selanjutnya. Ini kita melihat perubahan dari sisi pemerintahan misalnya, dari sudut pandang yang berbeda, karena saya masuk coba dari sudut pandang keilmuan saya, juga memberikan pencerahan ke teman-teman. Ada conventional government, ada electronic government, ada ubiquitous government. Di sini di matriksnya dibagi menjadi 3, ada principle, ada service time, ada service space, ada service form. Jadi kalau dulunya itu conventional government, pemerintahan itu melayani dengan menggunakan handphone atau fax. Terus jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 8 dengan 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Selanjutnya kalau kita ingin dilayani itu in person visit, kita harus datang walk in ke kantornya. Selanjutnya kebiasaannya ya kita harus visit ke office, ke kantor itu. Pada saat ada perkembangan karena ada disrupsi, ada perubahan, mulailah ada model pelayanan dalam bentuk electronic government, di mana prosesnya menggunakan IT, PC, pelayanannya sudah mulai 24 jam, 7 hari, dan seterusnya. Akhirnya muncul hal yang baru, yaitu ubiquitous government, di mana orang bisa melayani tidak di rumah. Ini ada Mark Swisher yang mengembangkan ubiquitous ini. Ubiquitous ini lebih dasarnya ke ubiquitous computing. Bagaimana orang bisa mengakses komputer tidak di satu tempat. Jadi bisa berpindah-pindah. Orang bisa mengakses komputer di hutan,
Orang bisa mengakses komputer di pabrik, orang bisa mengakses komputer di warkop mungkin yang saat ini teman-teman sering lakukan sebelum pandemi ini terjadi. Lebih banyak kerja tugas di warkop. Ini salah satu model disrupsi yang ada. Ini ada perubahan. Kita masuk lagi di perubahan dengan pendekatan. Perubahan ini kan Pak Arwin lebih detail karena beliau adalah pengampu mata kuliah. Saya hanya mencoba menampilkan sedikit bahwa pendekatan teorinya untuk perubahan itu ada teori evolusi, evolusi unilinear, ada evolusi multilinear, ada teori siklus, ada teori fungsionalis, dan ada teori konflik. Selanjutnya ada hal baru lagi tentang pendekatan teori dari perubahan itu. Ada teori teleologikal di mana yang menjelaskan bahwa perubahan pada organisasi terjadi karena organisasi ingin menjadi lebih baik. Selanjutnya ada teori life cycle di mana menjelaskan bahwa perubahan dalam sebuah organisasi disebabkan tergantung pada lingkungan eksternal. Selanjutnya ada lagi teori dialektikal di mana organisasi adalah seperti multiculture atau multi-society, multicultural society. Ketika ada satu bagian yang menguasai yang lainnya, maka nilai dan tujuan organisasi akan diperbarui. Ini adalah pendekatan teori dari perubahan itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana organisasi itu mengantisipasi atau bertahan dengan perubahan-perubahan di era disrupsi ini. Yang pertama yang harus dilakukan organisasi adalah mengenali kondisi existing, mengenali kondisi update, mengenali hal-hal yang akan menjadi ancaman dari perubahan itu. Menjadikan perubahan dulu selalu ada analisis, namanya analisis SWOT, di mana analisis itu ada tantangan, ada gangguan, terus ada peluang. Bagaimana menjadikan situasi yang pelik itu menjadi peluang. Yang pertama yang harus dilihat itu adalah kondisi secara keseluruhan. Let's see, misalnya kita sekarang dalam kondisi yang lebih geliat dengan digital. Kita harus lihat kondisi-kondisi digital. Contoh yang saya tampilkan di slide ini dari We Are Digital. Datanya di Januari 2019 karena yang update saya belum dapatkan. Di sini kondisi-kondisi existing kita bisa melihat bahwa jumlah penduduknya Indonesia itu 268 juta. Terus mobile subscription itu orang yang menggunakan mobile itu 133% dari jumlah orang. Jadi orang sekarang punya handphone lebih banyak dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kenapa? Dari adik-adik ini mungkin ada yang menggunakan 2 handphone, ada 3 handphone, di rumahnya mungkin 5 orang, tapi 10 handphone, tapi ini data yang didapatkan. Selanjutnya, dari orang-orang itu, total population itu, dari total population yang ada di Indonesia, sekitar 56%-nya menggunakan internet. Selanjutnya, melihat dari social media user, pengguna media sosialnya itu, hampir semua pengguna internet, dari pengguna handphone itu, yang ada di Indonesia, juga menggunakan media sosial. Jadi jarang ada handphone sepertinya tidak menggunakan media sosial. Meskipun handphone yang kecil-kecil itu biasa pakai GPRS, dia harus mengakses itu. Nah, itu mungkin tampilan yang selanjutnya. Terus kita melihat dari data ini juga kita melihat bahwa orang-orang itu menghabiskan waktu, orang-orang di Indonesia itu menghabiskan waktu untuk menggunakan internet lebih kurang 8 jam dan 36 menit secara rata-rata. Nah, untuk menggunakan media sosial itu lebih kurang 3 jam dan 26 menit. Mungkin adik-adik ini lebih banyak melihat story-nya temannya, kepoi gitu, siapa kemana dan seterusnya, siapa yang lagi putus sama siapa yang lagi bisa ya mungkin begitulah. Mungkin, tapi ini hasil survei yang ada yang kita bisa percaya. Lanjut. Oke. Melihat dari keseluruhan ini, teman-teman, yang harus dilakukan oleh organisasi itu, menurut saya membagi menjadi 6 poin. Ini juga bisa menjadi bahan buat personal, bukan secara organisasi, tapi secara person ke adik-adik. Yang harus dilihat itu dalam suatu perubahan itu, yang pertama masalahnya, kita harus mengenali masalah, bahwa
mengenali masalah dalam suatu perubahan, mengenali masalahnya secara detail itu sudah setengah dari solusi. Jadi kalau kita salah mengenali masalah, bisa jadi salah memberikan solusi. Itu problem, saya pasang posisi pertama. Selanjutnya kita harus melihat behavior. Behavior itu perilaku. Kita harus melihat perilaku. Seperti yang slide sebelumnya saya tampilkan, itu yang kita lihat. Bahwa ada perilaku di Indonesia ini, orang menggunakan internet, orang menggunakan apa sih namanya, media sosial dan seterusnya. Itu yang harus kita lihat. Selanjutnya ada incremental. Incremental akan saya jelaskan setelah slide ini. Setelah kita melihat incremental itu lebih ke begini. Saya coba tampilkan. Incremental itu seperti ini. Jauh bedanya teman-teman. Kita fokus ke bagian yang sebelah kanan ya. Grafik yang sebelah kanan. Yang merah itu adalah kondisi existing. Oke, yang merah itu adalah kondisi existing. Selanjutnya, yang ujung kanan itu, merah yang pertama itu ada birunya di atas kecil. Selanjutnya, kalau kita tarik ke ujung kanan itu, merahnya tetap dan birunya itu lebih tinggi. Nah, biru lebih tinggi ini yang kita nyatakan sebagai incremental. Incremental itu adalah sasaran yang kita harus capai. Jadi yang mana kondisi existingnya kita, terus tujuan kita yang mana? Misalnya tujuan saya 10, sedangkan yang ada sama saya sekarang ada 4. Berarti incrementalnya ada 6. Kita fokus ke 6. Artinya kita harus tahu kondisi existing kita seperti apa dan mengetahui tujuan kita di mana. Misalnya saya mau berubah ke A, saya mau merubah bisnis saya. A misalnya saya mau merubah organisasi saya. Dari A menjadi organisasi yang ke B. Yang mana perangkat-perangkat organisasi yang masih bisa saya gunakan itu adalah kondisi existing. Terus yang mana tujuan saya, nah kita lihat tujuannya dibanding dengan kondisi existing itu adalah namanya incremental. Nah, selanjutnya setelah kita melihat incremental ini kita harus fokus melakukannya. Nah, pada saat kita fokus melakukan ini, kadang kita gagal. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang sepertinya kurang pasti atau tidak pasti. Di mana ada juga yang menyatakan bahwa yang pasti, hanya satu yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Betul. Tetapi dari kepastian perubahan itu juga dinamikanya menjadi hal yang horor. Hal yang misterius. Karena kita tidak bisa menjadikan bahwa ini adalah model, ini adalah gaya yang paling cocok untuk perubahan. Olehnya itu di poin kelima tulisannya ada duit. Apabila jatuh di satu sisi, kembali lagi melihat incrementalnya. Lakukan lagi secara fokus. Dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi. Untuk apa? Untuk bisa saling mendukung. Kadang, tools yang kita punya, yang ada di kita itu, tidak cukup untuk bisa kita gunakan dalam konteks perubahan yang kita ingin. Kita butuh kolaborasi. Mungkin pada saat ini Bapak Arwin Sanjaya mencoba mengundang saya dalam konteks ini untuk memperlihatkan satu sisi dari perubahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Makanya ini adalah bagian dari kolaborasi yang dilakukan oleh Universitas Mulawar Arman dalam Fakultas Ilmu Sosial. Untuk apa? Untuk mencoba memperlihatkan sesuatu dari hal yang berbeda. Bisa saja, siapa tahu, bisa jadi ini menjadi hal yang baik untuk teman-teman, menjadikan materi manajemen perubahan ini lebih bertambah. Begitu. Nah, sebelum saya tutup, saya mencoba menjelaskan hal yang terjadi di perusahaan saya, karena saya adalah praktisi perusahaan tempat saya bekerja, tentang pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang pandemi COVID-19 ini dari sisi ekonomi, kan dampak yang pertama yang kita hadapi adalah dampak kesehatan. Selanjutnya kita harus berhadapan dengan dampak ekonomi. Dan yang ketiga kita harus berhadapan dengan dampak sosial. Dampak ekonomi ini kita melihat dari beberapa survei-survei yang ada, dari beberapa literatur yang ada, dari beberapa hal-hal yang update yang kita dapat. Pariwisata itu akan menjadi horor
di masa pandemi ini karena orang tidak bisa berkumpul. Pariwisata itu kaitannya dengan hotel, kaitannya dengan travel, mobil begitu. Kaitannya dengan restoran tidak bisa kumpul, itu akan menjadi hal yang menakutkan. Itu bisnisnya bisa minus mereka, rata-rata mereka tutup. Nah, selanjutnya yang akan meningkat kelihatannya adalah bisnisnya yang pertama digital seperti ini akan sangat bermanfaat, akan sangat diburu. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertemu dan bisa bertemu dengan digital seperti ini. Jadi bisnisnya seperti itu akan tetap bisa mungkin bertahan. Selanjutnya, bisnis yang paling akan berkembang mungkin beberapa tahun, 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, sampai mungkin 2 tahun ke depan, kita masih belum bisa pastikan pandemi ini kapan habisnya. Kita doakan bisa selesai. Nah, yang kita bisa lihat itu bisnis kesehatan, alat-alat kesehatan. Mungkin sekarang sudah kita temukan penjual hand sanitizer dadakan, penjual masker dadakan, penjual apa dadakan. Itu mungkin akan menjadi bayangan keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada perubahan yang ingin dilakukan saat ini, masa pandemi ini, bisa mengarah ke hal-hal yang sifatnya kesehatan, pendekatannya sifat kesehatan dan teknologi. Nah, kalau untuk di Telkomsel saat ini, saya punya karyawan sekitar 180 orang karyawan, di bawah saya ada 6 manajer. Nah, saat ini instruksi yang kami lakukan adalah hampir rata-rata di tenaga administrasi kami itu work from home. Saya ada terbagi 2 karyawan. Yang pertama adalah karyawan indirect dan yang kedua karyawan direct. Indirect itu adalah yang menjual ke outlet, direct itu adalah yang menjual langsung ke pelanggan. Nah, sekarang kita nggak boleh ketemu, nggak bisa apalagi namanya, tidak bisa menjual langsung secara fisik. Makanya teman-teman lagi mencoba membuka banyak toko. Kita sudah masuk ke Bukalapak di Tokopedia, Bukalapak di beberapa e-commerce lainnya, Bukalapak ke Facebook, Instagram. Itu kami menjadikan tenaga-tenaga daerah kami itu dijadikan influencer dari sisi media sosial. Mereka harus menjual lebih banyak ke media sosial. Itu sekarang yang kami lakukan. Nah, outlet-outlet ini kami juga melayaninya sekarang secara online. Mereka kalau pengen order pulsa, mereka itu harus ordernya lewat online dan seterusnya. Nah, menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi ini, ya itu yang kami lakukan di perusahaan kami. Supaya apa? Saya harus sebagai seorang pimpinan di kantor, di organisasi, salah satu organisasi swasta yang saya dipercaya untuk emban amanah, saya harus tetap menjadikan karyawan saya ini aman, dan juga pertimbangannya menjadikan omset perusahaan juga saya juga aman. Jadi harus putar otak, melihat masalahnya di mana, melihat perilakunya di mana, melihat incrementalnya di mana, fokusnya di mana, dan saya harus berkolaborasi dengan siapa. Mungkin itu di saya materi yang dipercayakan ke saya. Saya sebelum menutup, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan ini sebagai narasumber tamu di jurusan administrasi bisnis, di program studi administrasi bisnis. Salam hormat saya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik saya yang sempat, yang hadir, yang mungkin dalam kondisi keseharian lagi was-was dengan pandemi ini. Kita jangan panik, waspada tetap, kita tetap berpositif thinking, kita akan melalui ini bersama. Insya Allah itu akan kita bisa lalui dengan kemampuan yang kita punya. Itu saja mungkin dari saya, Pak Arwin. Terima kasih atas waktunya. Untuk sesi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Auludin telah memberikan materi sangat menarik pada hari ini. Tentunya teman-teman beberapa hal materi yang terkait manajemen perubahan tadi mungkin ada yang asing terkait dengan itu. Makanya ini sangat menarik bahwa ada ilmu tambahan yang sangat konstruk untuk teman-teman dalam manajemen perubahan.
berkaitan dengan beberapa poin penting yang disampaikan tadi terkait dengan beberapa perubahan organisasi mulai dari classic government sampai ke yang ketiga tadi, dari klasik ke electronic government dan sebagainya. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, silakan teman-teman misalnya yang ingin berkomentar atau ingin bertanya terkait dengan materi, bisa masuk ke grup chat. Setelah itu saya akan mempersilahkan terkait dengan materi hari ini. Saya berharap bahwa teman-teman jangan melewatkan kesempatan ini karena Anda bisa langsung belajar kepada general manager. Misalnya teman-teman yang sudah memiliki bisnis existing atau yang sudah ada di sini itu bisa langsung berbagi pengalaman kah atau ada hal yang perlu ditanyakan terkait dengan cara mengelola organisasi dalam masa disrupsi ini, khususnya pada masa pandemi ini. Tadi ada diambil contoh oleh narasumber terkait dengan organisasi yang dipimpinnya. Hal ini menarik karena perusahaan digital pun itu mengalami proses merespon perubahan itu dengan cepat. Misalnya dari penjualan yang langsung ke outlet itu juga diubah menjadi penjualan yang menggunakan e-commerce. Misalnya kartu itu dijual di Bukalapak dan sebagainya. Tentunya ini kan kita melihat bahwa perubahan itu betul-betul ada dan kalau kita tidak merubahnya itu akan menghantam organisasi atau bisnis kita yang dikelola. Makanya ini menjadi contoh bahwa teman mengelola organisasi itu mengelola, katakan saja misalnya tadi kalau dalam hal ini posisi GM itu tidak melihat atau merespon perubahan itu bisa mengalami kendala dalam proses penjualan. Karena dengan adanya social distancing yang tidak boleh tatap muka langsung atau bertemu langsung, itu tentunya penjualan tidak berjalan. Nah, dalam hal ini perusahaan platform digital atau yang bergerak di distributor penjual data atau kartu itu mengalami dinamika perubahan. Nah, itu yang menjadi poin yang menarik. Nah, ini sudah ada pertanyaan satu dari Ahmadi. Ahmadi ini bisa langsung diskusi ya atau bertanya ya. Jadi silakan membuka mikrofonnya, kemudian langsung bertanya. Biar lebih interaktif. Oke, Ahmadi disilahkan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Jadi saya ingin bertanya, Pak, dalam masalah sekarang ini, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi didefinisikan, yaitu hal yang tercabut dari akarnya. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari mengatakan bahwa perubahan yang fundamental atau mendasar. Nah, jadi bisnis yang saya jalani, Pak, ini di bisnis aplikasi. Nah, jadi kan sebentar lagi kita akan nanti berada di era 4.0. Jadi semua bakal dialihkan di teknologi. Jadi bisnis yang saya jalani ini bisa efisien, Pak. Tapi apakah era disrupsi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat? Dan gimana caranya apabila masyarakat yang gamtek? Nah, apakah dia tetap harus menjalani kehidupannya di dunia nyata atau dia belajar mengetahui di dunia yang sekarang ini, Pak? Yang dengan teknologi ini, Pak. Oke, mungkin itu saja, Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Saya kembali ke narasumber. Apakah bisa langsung dijawab oleh pertanyaan dari Baik, terima kasih. Mempertanyakan terkait dengan bisnis aplikasinya. Siap, terima kasih. Tadi namanya siapa? Maaf, saya tidak sempat. Ahmadi Syukuri, Pak. Ahmadi. Oh ya. Ahmadi. Adik Ahmadi, bisnisnya adik ini saat ini mungkin tidak jauh beda dengan yang sementara saya coba kembangkan. Saya juga mencoba membuat satu aplikasi melihat
dari perkembangan yang ada saat ini. Nah, pertanyaannya lebih ke bagaimana sebenarnya yang gaptek ini, apakah dia harus mengikuti perubahan ataukah dia diam diri? Nah, saya menceritakan pengalaman pribadi dan hasil bacaan saya begini. Di 2000, saya ingat dulu, di 2010, 10 tahun yang lalu, saya mencoba masuk ke beberapa instansi dan mengingatkan ke mereka bahwa internet ini saat ini itu ibarat pisau dengan sisi bermata dua. Kadang ada positifnya, kadang ada negatifnya. Tapi cepat atau lambat, suka tidak suka, kita harus hadapan dengan hal ini. Oke, saya ulang, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita harus berhadapan dengan hal ini. Belum ada sebulan, Telkomsel dalam hal ini secara nasional terjadi perubahan yang sangat besar, di mana dulunya mereka bisa isi pulsa dengan handphone yang kecil, saat ini dipaksa untuk berubah, orang mengisi pulsa dengan menggunakan Android. Nah, pertanyaan itu mungkin bisa terlihat bahwa situasi yang terjadi di Telkomsel itu, anggaplah di wilayah saya punya wilayah di Sulawesi Selatan ini ada 6 kabupaten kota. Salah satu wilayahnya itu adalah Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara, di mana struktur geografi di Toraja itu gunung-gunung. Dan hampir di sana orang menggunakan struktur gunung-gunung ini mencerminkan bahwa orang yang ada di sana itu masih agak sulit tercerna dengan digitalisasi, tetapi mereka sudah bisa menggunakan internet. Jadi ini masalah apa ya? Yang gaptek itu lebih ke masalah apa sih istilahnya? Ada masalah generasi yang di atas dengan generasi yang di bawah. Karena generasi yang, anggaplah saya punya anak saya umurnya 5 tahun, ada juga anak saya yang umurnya 3 tahun yang kedua. Mereka lebih paham cara membuka kunci handphone. Mereka sekarang lebih paham dengan bagaimana memutar YouTube. Generasi itu yang membuat gaptek itu sepertinya kalau di pandangan saya lebih ke orang yang generasinya lebih dari kita. Tapi mau tidak mau dia harus mengikut dengan situasi ini. Inilah perubahan, inilah disrupsi. Kalau mereka tidak ikut dengan perubahan, akan ketinggalan dan pasti. Contoh misalnya, kita lihat ke dinas. Kita melihat ke dinas. Atau kantor-kantor layanan. Sampai ke desa lah, perangkat desa. Sekarang perangkat desa laporannya via email. PNS atau guru-guru yang ada di tempat terpencil itu, dia harus mereport, harus melaporkan kinerja PNS-nya atau database dirinya itu dengan internet. Kita bicara desa. Entah dia gaptek atau tidak, PNS itu. Kita bicara guru lagi. Guru itu, dia harus mengupdate sesuatu yang sifatnya internet. Mau mereka gaptek atau tidak, sudah tidak dipilih lagi untuk itu. Nah, kalau pertanyaannya jatuh ke bagaimana mereka bisa kita tarik, nah itu beda lagi, kita harus melakukan pendekatan. Pendekatannya adalah kita harus melihat siapa yang bisa berkomunikasi dengan dia, siapa yang bisa intens mengajari dengan dia. Dan lagi-lagi kita harus lihat inkrementalnya, tujuannya misalnya. Oh, kita ingin mengajari dia menggunakan Android. Tetapi dia sudah bisa SMS. Berarti mengajar ngetik itu enggak usah lagi kan. Jadi itu pentingnya kondisi existing dengan inkremental. Karena kalau kita mengajari internet, itu saya ada case juga beberapa hari yang lalu. Semenjak pandemi ini, saya menjadi tim ahli di 2 instansi pemerintahan di Kabupaten Bon. Saya sama Pak Bupati dan yang kedua sama Ketua DPRD.
pada saat tanggal 31 Maret saya menjadi host dalam satu rapat paripurna penerimaan laporan pertanggungjawaban bupati. Nah, di situ saya harus meyakinkan ketua DPR bahwa ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau lewat dari 3 bulan masa jabatan itu sudah tidak menyetujui undang-undang. Bagaimana saya meyakinkan? Dari 45 anggota DPRD Kabupaten Boni itu kan ada yang gaptek. Saya memberikan jaminan ke ketua DPR bahwa yang gaptek itu urusan saya, Pak Ketua. Karena saya sudah mengkalkulasi dari 45 ini yang gaptek paling 5. Anggaplah sebegitu. Terus yang 5 ini saya yakin dia punya anak. Yang ngajarin anaknya kan. Strateginya ngajarin anaknya. Ngajarin A dan seterusnya gitu. Jadi simpulan dari pertanyaannya adalah mereka harus berubah. Kalau tidak berubah, mereka akan mati. Mereka akan tertinggal. Mereka akan kesulitan. Kalaupun tetap bisa berkembang, tapi perkembangannya tidak lebih cepat kalau mereka mengikuti. Itulah inti dari perubahan. Terima kasih, mungkin itu Pak Arwin Sanjaya, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak narasumber terkait dengan jawaban yang diberikan oleh Saudara Ahmadi. Saya kembalikan dulu kepada Saudara Ahmadi, apakah masih ada yang ditanyakan atau seperti apa. Kemudian saya memberikan lagi kesempatan kepada teman-teman yang lain. Oke Pak, mungkin sudah sangat cukup dengan jawaban yang sangat bagus Pak. Mungkin itu saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Saudara Ahmadi, Hadin Ahmadi. Sampaikan lagi kepada teman-teman yang di komen di grup chat atau bisa langsung membuka mikrofonnya dengan memperkenalkan diri, kemudian apa yang harus ditanyakan. Jadi saya minta kepada teman-teman ini bisa memanfaatkan waktu ini untuk bertanya terkait dengan mengelola organisasi dalam hal perubahan. Karena kita sudah menghadirkan sebenarnya ini pelaku perubahan. Kalau misalnya teman-teman kemarin kita sudah mempelajari faktor pendorong perubahan atau pemimpin perubahan dalam model Kaizen, teman-teman bisa sebenarnya mengkorelasikan apa yang menjadi diskusi hari ini. Beberapa contoh yang kemarin kita diskusikan terkait dengan tokoh atau model perubahan, baik itu dalam perspektif model Kaizen atau hal-hal yang menjadi faktor pendorong gerakan perubahan. Nah, ini sebenarnya bisa dikorelasikan terkait dengan diskusi hari ini, karena kita sudah bicara pada kasus dan dilakukan oleh pemimpin perubahan. Dalam hal ini yang narasumber sudah mencoba memberikan gambaran seperti apa sih perubahan yang dilakukan dalam bisnis atau organisasi yang dipimpinnya di masa pandemi ini. Nah, kira-kira itu bisa menjadi pemantik buat teman-teman untuk memberikan gambaran atau mencoba memahami perspektif dari pelaku itu sendiri. Kalau yang kita bahas kemarin kan kita lebih berada pada mencoba mengamati kasus atau teori. Nah, hari ini teman-teman dihadirkan adalah pelaku itu sendiri. Nah, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau seperti apa. Bisa langsung membuka mic, kemudian nama dan pertanyaannya. Halo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak saya mencoba ini ya, memancing teman-teman dulu. Saya mungkin mau bertanya ini kepada narasumber bisa dengan digital. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh sumber hari ini berkaitan dengan usaha yang telah dipimpinnya. Mungkin saya mencoba memancing
kita melihat dari segi masa depan bisnis digital yang dilakukan oleh Telkomsel itu sendiri. Kira-kira apakah ada perubahan ke depan dalam hal ini, apakah bisnis model atau produk yang dia hadirkan Telkomsel di masa mendatang, yang kemungkinan besar itu dibutuhkan di masa mendatang dan masyarakat belum melihat sampai ke sana. Apakah ada, ini sebenarnya kita mau melihat Telkomsel ataupun yang berkaitan dengan perusahaan yang berkaitan dengan telekomunikasi, ada perubahan mendasar yang dipersiapkan untuk di masa mendatang dalam era disrupsi ini, karena kita melihat bahwa perubahan itu sangat cepat. Nah, mungkin ada yang bisa diberikan sharing atau beberapa pemahaman terkait itu dengan kita sebagai pengguna, biar kita bisa juga lebih merespon dengan cepat. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya kepada narasumber. Baik, terima kasih Pak Arwin. Pertanyaannya, future itu bagaimana kita coba bisa menebak arah bisnisnya seperti apa, dan sekarang kita sudah mempersiapkan apa. Nah, dari 2 slide terakhir saya tadi itu tentang problem, dan yang kedua adalah behavior. Nah, kita melihat behavior, perilaku kemasyarakatan sekarang ini yang ada hubungannya dengan digital itu saat ini sangat mempengaruhi model bisnis yang akan terjadi ke depan. Sering kita baca, sering kita lihat, dan sering kita dengar dalam diskusi-diskusi yang sering kita lakukan. Di dalamnya ada bahasa big data. Big data ini akan menjadi model bisnis baru. Dan sekarang Telkomsel dari kalau kita melihat data yang ada, yang saya tampilkan sebelumnya, tentang sudah lebih banyak gadget, lebih banyak number, lebih banyak nomor, lebih banyak subscriber dibanding manusianya, otomatis Telkomsel harus mempersiapkan model bisnis baru. Model bisnis barunya adalah bisnis solusi. Seperti yang Adinda tadi kita, Ahmadi tadi sampaikan, salah satu model bisnis yaitu bisnis solusi. Bisnis solusi lebih ke bisnis aplikasi. Bagaimana mencari problem, apa masalahnya, dan kita menawarkan solusi. Dan itu menjadi bisnis. Bisnis solusi ini karena kenapa Telkomsel sekarang lagi bingung, bukan bingung ya, lagi risih. Risihnya adalah pengguna Telkomsel ini menyediakan jalan tol, tetapi yang lewat di jalan tolnya itu adalah mobil-mobil dan memungkinkan bisa lebih kaya dibanding mereka yang siapkan jalan tol. Let's see misalnya YouTube, gitu kan. Selanjutnya Gojek salah satunya. Selanjutnya Tokopedia dan yang lainnya. Itu kan pelaku bisnis baru di mana mereka memanfaatkan data, memanfaatkan hal-hal yang dijual oleh Telkomsel. Nah, Telkomsel ini harus berani membuat layanan. Contoh misalnya, sekarang kita lagi butuh media untuk telekonferensi dan kita menggunakan Zoom, menggunakan data Telkomsel. Nah, sekarang mestinya Telkomsel sudah menyiapkan, namanya Code X gitu. Tetapi tantangan selanjutnya adalah ketidaksiapan dalam perubahannya adalah agak sulit untuk bisa daftar, agak sulit. Kalahnya adalah kalah publikasi, kalah familiar dengan aplikasi ini. Itu. Terus selanjutnya tentang big data. Big data itu menjadi hal yang menarik saat ini. Kalau teman-teman dari sini ada yang pernah mencoba berlangganan Facebook berlangganan atau Instagram berlangganan, itu biasanya satu paketan. Telkomsel juga sudah menyiapkan ada namanya SMS Blast. Bagaimana mengirim pesan kepada orang yang kita ingin. Ini adalah big data, bisnis baru, bisnis big data. Big data itu bisa memperlihatkan, jadi mohon maaf semua teman-teman yang menggunakan handphone saat ini, itu teman-teman ibarat telanjang.
Telanjang dalam artian mereka bisa mengetahui selama teman-teman menggunakan Gmail untuk masuk di aplikasi Android-nya teman-teman akan di-tracking. Teman-teman nonton film lucu-lucunya kapan, nonton stand up komedinya kapan, nonton mungkin konten-konten yang tidak sesuai kapan, teman-teman belajar tentang hal-hal itu berapa kali, teman-teman chat dengan itu dibuat dalam bentuk satu database, dan mereka bisa mengetahui perilakunya dengan algoritma tersendiri. Mereka bisa mengetahui, oh secara psikologi si A misalnya, si adik kita Ahmadi ini karakternya seperti ini. Dia ini lagi belajar tentang hal-hal yang sifatnya aplikasi. Kenapa dari gadgetnya itu yang sering di searching itu ini dan seterusnya. Jadi mungkin bayangannya itu ada dua. Bisnis barunya adalah bisnis tentang melihat dari behaviornya, perilakunya, keluar dari zona yang sudah ada. Terus selanjutnya ada itu tadi, big data ini menjadi konsumsi. Sekarang Gojek itu kenapa powerful, beberapa perusahaan-perusahaan yang sifatnya komersi, e-komersi gitu, mereka kelihatannya kok bisa orang murah membeli A, murah membeli C, dan seterusnya. Mereka itu kan tidak membangun gedung untuk menyimpan barangnya gitu. Jadi biaya promosinya pun dia substitusi masuk ke biaya produknya, biar menjadi sesuatu yang seperti konsep tadi yang saya sampaikan di slide ketiga kalau saya nggak salah. Slide keempat, tentang mereka memulai disruption itu bisa dimulai dari selain model bisnis juga dari low end. Low end itu adalah harga yang di bawah. Nah, harga yang di bawah ini bisa memicu, bisa naik, bisa menjadi sesuatu yang besar. Contoh misalnya Alfamidi, Alfamart itu kan dulunya kecil, tiba-tiba dia bisa memakan karena dia membuatnya, menduplikasinya sebegitu hebatnya, sebegitu kencangnya, bisa mematikan mall-mall besar yang bergerak di bidang yang sama. Khusus untuk Telkomsel mungkin bayangannya ke big data satu, terus yang kedua menawarkan beberapa bisnis solusi. Karena itu menjadi tantangan seperti yang dilakukan oleh adik kita tadi, Ahmadi, mencoba. Saya belum bertanya beliau itu mencoba membuka aplikasi apa, tetapi saya yakin itu sudah model solusi. Kenapa? Aplikasi itu, pada saat kita membangun aplikasi, kita harus melihat satu permasalahan dan menjawab permasalahan itu secara digital. Itulah satu model bisnis yang baru untuk menanggapi perubahan-perubahan ke depan. Mungkin begitu yang saya sempat jelaskan. Pak Arwin, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Kita masih waktu kita sampai jam 2:30. Mudah-mudahan waktu cukup untuk diskusi ini. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak narasumber, Pak Awal, dari mahasiswa kita atas nama Laura Viviana. Saya langsung bacakan aja ya, biar tidak ini. Dari Laura, ada pertanyaan seperti ini, Pak. Tidak semua organisasi bisa mengelola perubahan di era disrupsi. Kira-kira apa tantangan utama sebelum mengelola perubahan di dalam organisasi tersebut? Jadi, menurut Laura bahwa tidak semua organisasi bisa mengelola perubahan. Nah, kira-kira apa tantangan dalam organisasi itu sehingga dia tidak bisa mengelola organisasi tersebut atau sebelum mengelola perubahan di dalam organisasi tersebut. Ini berbicara tentang tantangan, Pak, bagi organisasi yang tidak bisa mengelola perubahan. Mungkin bisa dijawab. Baik, organisasi itu tantangannya dalam perubahan, yang pertama ya harus melihat tujuannya, menentukan model dulu. Jadi dia mau berubah seperti apa. Nah, setelah melihat perubahannya, ya itu lagi konsep inkremental yang saya sampaikan tadi itu yang harus diperhatikan. Kondisi existingnya kita di mana, kita mau kemana. Ini kan kelihatan di layar ya teman-teman. Ini tangan saya yang satu. Ini kondisi existing. Yang di atas ini adalah kondisi tujuan yang kita pengen. Kondisi existing saya, misalnya saya sudah punya lapak. Anggaplah saya punya jualan di rumah. Jual campuran lah begitu.
di mana modal jualan saya itu sekitar 10 juta. Nah, saya lagi mau merubah bisnis saya, melakukan perubahan. Apakah berubah menjadi besar dengan bisnis yang sama, atau merubah dengan model bisnis yang berbeda? Itu yang harus kita pahami dulu. Mau merubah kemana ini, Mbak? Nah, kita lihat tantangannya sebenarnya adalah di sini yang lebih banyak adalah mengenali perubahannya kemana. Karena kadang kita mau berubah tidak mengenali lebih detail. Problemnya seperti apa. Kita kembali lihat lagi, problemnya ini apa, kenapa harus saya rubah. Mengenali problem secara detail, mengenali masalah secara detail, itu sudah setengah dari solusi. Agar kita bisa tahu, kita startnya dari mana. Gitu kan. Anggap saya mau berubah ke angka 10. Kondisi existing saya itu adalah 4. So, saya harus mulai dari 5. Mulai dari 6. Tantangan yang sering terjadi adalah, masalah yang sering terjadi adalah, dia langsung pengen lompat ke 7. Padahal tidak melewati etapa-etapanya. Jadi tantangannya adalah melihat kondisi. Dia mau mengarah kemana. Kapan itu beda, seandainya contohnya lebih detail, kita bisa by case langsung. By case langsung. Tapi saya coba mengambil satu contoh lah. Contoh misalnya, case yang tadi organisasi misalnya organisasi private yang sambil organisasi DPRD Kabupaten Bone yang saya case-nya beberapa hari yang lalu. DPRD Kabupaten Bone ini sekarang tidak boleh berkumpul di atas 30 orang. Nah, dia organisasinya harus mengalami perubahan. Dia harus tetap efektif, dia harus tetap produktif. Jadi dia harus tetap melakukan meeting seperti ini. Zoom, meeting dengan video conference atau teleconference. Tantangannya adalah, apakah semua bisa? Nah, kita fokus. Pada saat kita melihat tantangannya, kita fokus. Dari 45 anggota DPRD itu bisa hanya 30. Berarti yang 15 ini yang belum bisa. So, kita fokus lagi ke sana. Itulah tantangannya. Memilah permasalahan itu adalah model tantangan. Kembalikan lagi dengan kondisi yang kita lakukan dengan metode daring saat ini. Metode daring saat ini, kenapa ini dilakukan? Kenapa kita harus merubah model pengajaran seperti ini? Tantangannya di mana? Tantangannya adalah apakah semua adik-adik punya pulsa? Apakah adik-adik punya handphone yang kapasitasnya baik untuk bisa menerima ini? Apakah handphonenya full charge-nya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tantangan-tantangan seperti ini yang harus kita kenali lebih dini. Saya ulang lagi coba slide yang saya punya. Slide ini kalau nggak salah ini. Nah, ini yang harus kita lakukan. Mas Tudu ini, kita lihat dulu pada saat ingin merubahnya, problem dulu kita harus kenal. Setelah problem itu kita lihat behavior. Behavior itu kondisi existing ada sama kita dengan kondisi yang ada di sekitaran kita atau kondisi yang ada di sekitaran yang mana kita mau tuju perubahan itu. Nah, setelah kita memilah, incremental ini penting untuk fokus biar kita tidak mengerjakan hal-hal yang sudah ada sama kita. Nah, tantangannya ini yang poin kelima, duit. Karena sering tidak tepat. Sering beda. Karena orang yang berani menghadapan perubahan itu siap berani berhadapan dengan ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini bukan berarti hal yang harus kita tidak lakukan, tidak mendemotivasi kita untuk melakukan itu. Kenapa? Karena hal yang tidak jelas. Tetapi apabila kita bisa melewati sesuatu itu, kita akan menjadi survive. Karena baru kita yang bisa menemukan hal yang sifatnya perubahan ini. Contoh misalnya, di masa pandemi ini akan kelihatan orang-orang kaya baru yang bisa memanfaatkan bisnis dari sisi kesehatan, dari sisi, padahal di sisi yang lain, mereka menganggap ini adalah bencana. Ada juga yang berdoa bahwa barang ini tetap bisa berjalan karena mereka bisa menghadapi perubahan itu dengan
pikiran yang baik, pikiran yang energi dengan peluang-peluang yang bisa diterimanya. Contoh misalnya yang jual APD, yang penjahit itu dulunya dia berbisnis, misalnya jual beli komputer, tiba-tiba mereka membeli termogan. Mereka membeli alat-alat untuk kesiapan Zoom misalnya. Jadi tantangannya itu kita bisa mengenali lebih detail. Memahami incrementalnya di mana dan kita start dari mana. Itu mungkin saya penjelasan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak narasumber. Ini sebenarnya masih ada 3 pertanyaan lagi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalaupun tidak, mungkin bisa didiskusikan di lain waktu. Pertanyaan selanjutnya ini dari 3. Muhammad Irfan. Sebenarnya mungkin tidak terkait langsung dengan ini, cuma dia ingin menanyakan terkait dengan kondisi PDAM dan listrik kita hari ini. Kalaupun misalnya narasumber berkenan menjawab boleh, tapi kalau tidak memasuk pada ranah itu bisa di skip. Jadi ada pertanyaan seperti ini Pak dari Muhammad Irfan. Mengapa PDAM dan listrik atau PLN itu mengalami kerugian saat ini? Apakah di masa depan bahwa PDAM dan listrik itu bisa berkembang dan mengikuti perubahan agar bisa meningkat? Nah, meningkat ini saya kurang tahu apakah omsetnya atau apa. Intinya bahwa sepertinya Irfan merasa resah bahwa PDAM kita dan listrik atau dalam hal ini PLN itu selalu mengalami kerugian. Kenapa seperti itu misalnya? Apakah dia tidak mengalami proses adopsi perubahan atau seperti apa? Mungkin kira-kira pertanyaan seperti itu, Pak. Baik, ini dari sudut pandang saya coba menjawab dari latar belakang keilmuan saya, di mana saya ini seperti yang disampaikan sebelumnya, melihat dari sudut pandang kebijakan publik atau pendekatannya ke administrasi publik. Ini tentang layanan mungkin, PDAM. PDAM dengan PLN itu adalah organisasi, bisa dikatakan organisasi swasta, bisa dikatakan organisasi pemerintahan. Kenapa? Karena PDAM itu kan perusahaan daerah air minum, berarti mereka mengelola bisnis tetapi terikat dari daerah. Selanjutnya PLN ini adalah BUMN. Mereka mengelola bisnis di bawah tekanan pemerintah. Nah, kalau melihat dari keduanya, berarti mereka ini tidak bebas menghadapi perubahan dan tantangan. Gitu. Kenapa? Ada jalur di atasnya. Jalur di atasnya itu adalah si pemegang saham. Si pemegang sahamnya adalah pemerintah. Jadi BUMN ini pemegang sahamnya adalah pemerintah. PDAM ini adalah pemegang sahamnya juga adalah pemerintah daerah. Nah, di sini adalah kalau kita belajar dari pendekatan kebijakan publik, melihat ada istilahnya di kita patologi birokrasi. Bisa saja orang yang bernaung di bawahnya itu, orang yang mungkin secara PDAM tidak bermasalah, secara sistem, mungkin PLN secara sistem juga tidak bermasalah, tapi secara kepentingan dan intervensi bisa jadi menjadikan malapetaka. Memasang orang-orang yang kurang profesional, memasang kebijakan-kebijakan bisa saja menguntungkan dari sisi pemegang sahamnya, itu akan menjadi polemik yang baru. Itu yang akan menjadi hitungannya tidak jelas. Kenapa? Ada 2 keuntungan yang bisa dihasilkan sebenarnya secara badan usaha milik daerah maupun secara badan usaha milik negara. Kenapa? Karena pada saat misalnya rugi, mereka masih bisa berharap untuk bisa di top up dari APBN, bisa di top up dari APBD. Karena dianggap bahwa ini hal yang bisa mendapatkan itu. Apakah dia rugi karena betul-betul rugi, ataukah memang disetting untuk rugi itu alang-alang. Tapi nalarnya bisa sampai ke sana.
Begitu beda dengan perusahaan yang bertarung dengan dirinya sendiri, yang tidak punya hak intervensi dari pemerintahan. Jadi bisa saja mereka pada saat rugi ya rugi betul-betul habis. Pada saat untung ya untung sebesar-besarnya untuk pemilik itu sendiri. Nah, kalau misalnya di pemerintahan daerah atau pemerintahan itu, bisa saja keuntungannya itu mereka bisa berjuang mendapatkan untung yang lebih besar, tapi berapa pembagiannya keuntungan saham dengan yang lainnya, itu yang bisa saja membuatnya lambat. Jadi kalau melihat bagaimana kedepannya ini barang bisa lebih baik, ini perusahaan yang kedua bisa lebih bagus ya, lagi-lagi transparansi dan mengurangi unsur-unsur kepentingan yang terjadi di dalamnya itu bisa menjadi catatan penting melihat dari case-case permasalahan yang terjadi dengan kondisi existing. Mungkin begitu pandangan saya, Pak. Saya kembalikan. Ya, terima kasih dari Pak narasumber. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk, mungkin mahasiswa baru panas saat ini setelah beberapa pernyataan yang diberikan oleh narasumber dan beberapa pemantik tadi. Tentunya itu berhasil memantik teman-teman untuk bertanya. Cuma mungkin waktu yang terbatas, jadi saya akan mencoba menggabungkan, kalaupun ada teman-teman yang tidak tercover pertanyaannya, mungkin bisa kita diskusikan di lain hari atau di pertemuan selanjutnya, karena kita tahu bahwa juga kita ada keterbatasan waktu, narasumber juga tidak bisa sampai beberapa jam, ya mungkin karena juga kesibukan yang lain, kita hanya diberikan waktu sekitar 90 menit. Jadi saya coba membaca chat di grup, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Kasmiati, Perdi, dan ada beberapa Melia. Jadi saya mohon maaf ya kalau misalnya saya akan merangkum pertanyaan itu, kemudian narasumber mungkin kesempatan terakhir narasumber untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan teman. Jadi dari Melia mungkin berkaitan dengan efek dari atau dampak negatif dari sebuah perubahan. Jadi dia mungkin bertanya terkait dengan dampak negatif dari perubahan. Kemudian dari Ferdi itu sendiri berkaitan dengan perubahan itu sendiri, bahwa dalam perubahan itu pasti ada orang yang resisten dengan perubahan. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi hal tersebut ketika kita mencoba melakukan sebuah perubahan, ternyata ada yang menentang. Nah, ini betul bahwa dalam setiap perubahan itu pasti ada kelompok resisten. Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Nah, yang terakhir ini untuk memulai sebuah perubahan. Nah, sekira seperti itu aja. Kalaupun ada yang lain, teman-teman mohon dimaklumi karena kita memang terbatas dalam waktu. Mungkin bisa dilanjutkan pada diskusi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya di luar dari forum ini. Saya kira seperti itu, Pak narasumber. Ada 3 poin pertanyaan tadi. Yang pertama itu adalah dampak negatif dari setiap perubahan yang dilakukan. Kedua, kelompok resistensi atau yang menentang perubahan atau yang menolak perubahan. Ketiga, bagaimana memulai perubahan. Nah, ini sebenarnya cukup sudah mewakili dari beberapa pertanyaan teman-teman. Saya kembalikan kepada narasumber. Baik, terima kasih adik-adik yang teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya menjawabnya secara praktisi, dari sudut pandang praktisi saja, teman-teman. Biar apa? Biar bayangannya mungkin tidak terlalu jauh dengan kondisi realnya kita. Biar saya tidak memunculkan teori-teori lagi bahwa teori A, teori B, dan seterusnya, karena teori itu bisa jadi menjadi pijakan tetapi tidak sesuai dengan dengan waktu mungkin yang saat ini gitu, karena teori itu dikeluarkan berdasarkan ruang dan waktu di mana penelitiannya dilakukan dan kapan penelitian itu dilakukan. Saya langsung saja masuk ke hal-hal yang sifatnya praktis. Ada 3 pertanyaan, saya ingat lagi dulu. Negatif dari perubahan. Negatif dari perubahan itu adalah otomatis kebiasaan-kebiasaan kita itu akan berubah. Contoh misalnya kita lipat tangan. Lipat tangannya seperti ini. Pada saat kita melakukan perubahan, otomatis membuat kita kurang nyaman. Berarti butuh penyesuaian. Jadi
eh, yang pertama negatifnya adalah ada yang itu tadi, ada yang resisten. Kenapa? Karena ada yang sudah nyaman menjadi tidak nyaman. Semestinya bisa nyaman lagi dengan berusaha mengikuti perubahan itu secara perlahan, secara bertahan, dan menikmati perubahan itu, membuat mindset dari perubahan itu bahwa ini akan menjadikan sesuatu yang baik, begitu. Ini akan memancing kita ke dasar-dasarnya yang baik. Jadi salah satu sisi negatifnya, dan yang kedua negatifnya adalah akan banyak hal-hal yang bisa dilanggar, gitu. Bukan dilanggar. Ya saya kembali lagi ke kebiasaan. Mungkin ada hal-hal yang mengecualikan kebiasaan. Sering dengar bahasa millennial kill everything yang saat ini lagi rame di beberapa media, sepertinya gengnya Bapak Arwin. Ini bukan geng, ada komunitasnya Bapak Arwin yang lagi ada permintaan debat terbuka. Secara etik bisa saja ini hal yang kurang baik, tetapi secara kejadian yang kondisinya kekinian itu menjadi hal yang wajar. Ini sepertinya dimulai pada saat, kalau saya tidak salah, ada surat yang dikeluarkan oleh staf khusus presiden, dikoreksi dengan beberapa poin, dikembangkan dan seterusnya. Ini kan bagian dari perubahan, bahwa apakah kita siap dengan perubahan itu, siap dengan respon-respon yang sifatnya bisa aneh. Itu kan menjadi hal negatif. Negatif ini kita dulu berdiri di sisi mana, gitu. Karena negatif ini dengan sudut pandang yang berbeda bisa saja positif di sisi yang sebelah. Nah, negatif ini kita harus kenali dulu. Makanya saya tekankan di kalimat pertama saya untuk menjawab diskusi ini adalah kebiasaan. Ada kebiasaan yang pasti akan berubah. Bisa saja kebiasaan itu akan menjadi melanggar etik, melanggar adat di kumpulan etik itu sendiri, gitu. Kumpulan yang mengeluarkan etik, sosial, dan budaya, dan seterusnya. Negatif ini juga bisa jadi mematikan ke orang yang tidak kreatif. Orang yang tidak siap kreatif itu, dia akan sulit untuk berkembang. Memberikan potensi ke hal-hal yang ingin siap menerima perubahan, yang tidak siap ini akan menjadi negatif. Dampak negatifnya adalah orang yang dulunya punya pekerjaan akan kehilangan pekerjaan. Contoh misalnya ada, kalau saya tidak salah, Lotus itu adalah mall atau dunia usaha atau organisasi usaha yang bergerak dalam bidang pakaian. Dia tutup. Kenapa? Dihantam sama Tokopedia. Kalau mereka ingin melakukan perubahan secara cepat, dia join dengan Tokopedia atau membuat usaha yang mungkin mirip sama dengan Tokopedia. Jadi misalnya mereka membangun gedung dan gedung itu dijadikan modal, itu bisa saja menjadi hal yang bisa merugikan perusahaan. Itu hal-hal yang negatif. Mungkin banyak lagi hal yang negatif yang bisa kita kembangkan dengan diskusi ini tentang perubahan-perubahan itu. Intinya, yang tidak siap akan mati dengan perubahan ini. Yang tidak siap akan mati. Nah, muncullah resistensi. Muncullah orang-orang yang tidak sepaham dengan perubahan. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Kita lihat tujuannya. Saya kebetulan kepakarannya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu, kami harus mendesain keputusan. Jadi, bagaimana caranya mendesain suatu keputusan itu, kita lihat dari di mana permasalahannya, di mana datanya. Kita olah datanya, kita analisis datanya, terus kita buat beberapa alternatif keputusan. Nah, pada saat menentukan alternatif keputusan, ada 10 diantaranya misalnya, atau 3 diantaranya, kita harus memutuskan satu. Pada saat memutuskan perubahan itu, kita harus melihat salah satunya orang yang resisten ini. Kita harus punya jawaban, kita harus sudah mempersiapkan bagaimana caranya menghadapi orang yang resisten. Bahkan kita bisa masukkan ke diagram teori konflik. Pada saat kita misalnya banyak, misalnya yang ingin perubahan dari 100 orang, yang ingin perubahan 50, yang resisten ada 3, ya sudah, jalankan saja. Jadi menghadapi orang resisten ini, kita harus lihat tujuannya dulu. Apakah perubahan ini memang bisa kita lakukan? Karena seperti yang saya sampaikan, di teori pengambilan keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak bisa menyenangkan semua orang. Anggaplah kita punya organisasi, di dalamnya adalah 10 orang.
pada saat kita ingin mengambil keputusan atau perubahan yang ingin kita lakukan, 4 orang tidak setuju dan 6 orang setuju. Pada saat kita mengambil keputusan yang mendukung 6 orang ini, kita akan berhadapan dengan orang yang resisten 4 orang. Atau keputusannya kita ngambil keputusan yang 4 orang mendukung ini dan 6 orang ini tidak mendukung, kita akan berhadapan dengan orang yang resisten sebanyak 6. Kita tidak bisa menghindar dengan orang yang resisten ini terhadap perubahan. Sisa kita kembali ke tujuan. Kalau kita tidak berdasarkan tujuan dari perubahan itu sendiri, itu sulit. Kita lihat juga kondisinya. Kalau kondisinya 6 dengan 4 itu agak memang riskan. Kalau sudah 2:8, nah ini dilihat lagi si pengambil keputusannya. Kalau dia mengambil 8, berarti dia akan berhadapan dengan resisten 2. Kalau dia salah, dia bisa ngambil 2 dan berhadapan dengan 8. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mohon saya diingatkan Pak narasumber, bagaimana memulai kalau saya tidak salah ya. Bagaimana memulai perubahan. Nah, ya betul. Bagaimana mulai perubahan? Baik, memulai perubahan itu kembali lagi ke slide saya yang tadi. Kita harus mulai masalahnya dulu. Tujuan dulu yang kita harus lihat. Kita mau kemana? Kita mau berubah kemana? Gitu. Kita mau berubah kemana dan lihat permasalahan yang terjadi. Kenapa? Yang pertama mungkin kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus berubah? Itu pertanyaan-pertanyaan kritis. Mungkin atau bisa memasukkan sekalian 5W, 1H begitu. What? Kita mau berubah menjadi apa? When? Kapan kita mau berubah? Why? Kenapa harus berubah? Siapa-siapa yang ingin berubah gitu? How? Bagaimana kita berubah? Mungkin pertanyaan kita lengkapi dulu untuk memulai perubahan. Setelah kita analisa dan menganggap bahwa penting untuk kita berubah, pada saat kita tidak berubah akan mati, kita baru memulai. Nah, pada saat kita memulai, tahapan selanjutnya adalah melihat kemana kita pengen pergi, kemana kita pengen berubah, dan kondisi existing kita di mana. Kondisi sekarang di mana. Setelah mengawinkan ini, kita lihat lagi incrementalnya. Oh, yang harus saya siapkan dengan perubahan ini seperti ini. Contoh tadi yang saya bilang, kita ini anggaplah ada satu jual-jualan kecil yang modalnya mungkin 10 juta. Dia ingin mengembangkan jualannya ke jualannya yang 50 juta. Berarti dia ingin berubah dengan bisnis yang 50 juta, dengan model bisnis yang 50 juta. Sekarang permasalahannya apa? Apakah bisa ngambil uang bank atau kredit? Kalau tidak, mau pinjam dari mana? Bagaimana konsinyasi bisnisnya, misalnya? Apakah memungkinkan? Atau misalnya ada biaya gedung yang kebetulan kita tidak sewa karena banyak hal-hal yang kita harus lihat kondisi existing-nya seperti apa dan tujuannya seperti apa. Nah, incremental itu penting versi saya. Kenapa? Karena itu menjadikan kita fokus, tidak membuang banyak-banyak waktu untuk berubah. Jangan sampai perubahan itu mematikan kita. Secara teori, tadi tentang perubahan itu kan banyak dijelaskan. Ada teori perubahannya tentang tentang fungsinya, merubah fungsinya. Teorinya berdasarkan konflik. Contoh orang melakukan perubahan dengan demo. Dengan teori-teori pendekatan yang lainnya. Jadi memulai perubahan itu kita harus tahu dulu kita mau berubah kemana dan cara startnya seperti apa, yaitu kita lihat kondisi existing yang kita punya. Nah, kalau kita tidak punya kemampuannya, di poin terakhir itu ada pilihannya kolaborasi. Kita harus bertanya. Setelah kita kenali, kan ada problem, kita harus tahu dulu problemnya seperti apa secara detail. Kita lihat perilakunya, kita lihat incrementalnya, terus kita coba lakukan perlahan. Kita fokus ke incremental yang tadi. Duit, dan yang selanjutnya adalah kolaborasi. Jadi mungkin itu pandangan yang saya sampaikan dari 3 pertanyaan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih telah memberikan jawaban yang sangat bagus. Tentunya ini masih ada pertanyaan sebenarnya, baru ada masuk lagi 2, cuma mungkin kita dibatasi waktu ya. Atau saya kembalikan dulu kepada narasumber, apa kita mau masih membuka satu ini?
Iya. Apa-apa, kapan Ini lagi sepertinya mahasiswa baru panas ini. Ini baru. kapan lagi bisa ketemu sama adik-adik? Silahkan. Tadi ya, terus saya langsung ini aja deh Pak. Saya nggak usah membacakan. Saya undang langsung orangnya untuk ini. Stefani, masih ada Stefani. Kalau Iya, ini hadir Pak. mau langsung bertanya boleh, saya silakan. Tapi singkat ya, Oke. karena waktunya sangat terbatas. Ya, jadi perkenalkan saya Stefani Komala. Selamat siang, saya ingin bertanya. Ya. Jadi, bagaimana mengatasi tantangan perubahan yang di dalamnya terjadi persaingan di antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan yang saling berhubungan? Maksudnya di sini, langkah seperti apa yang tepat untuk tetap eksis dalam persaingan yang bidangnya sama, dan dari pihak tersebut di dalamnya juga sedang saling melakukan perubahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaannya. Oke, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih adik Stefani. Pertanyaannya keren sekali. Kerennya adalah kita bisa melihat, tapi saya mau detail dulu. Saya enggak apa-apa tektokan ke adik Stefani. Ini yang dimaksud yang bersaing adalah perusahaan yang berbeda atau kelompok yang berbeda dalam satu perusahaan. Bisa dibantu? Maksud saya perusahaan yang berbeda tapi dalam bidang yang sama. Oke, lanjut. Saya bisa tangkap perusahaan yang berbeda dengan bidang yang sama. Anggaplah kita ngambil yang besar-besar ya, Bukalapak dengan Tokopedia. Itu kan perusahaan yang berbeda tapi jenis jasanya hampir sama. Atau saya dekatkan ke kegiatan keseharian saya, penjual pulsa A dengan penjual pulsa B. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa bersaing? Kalau bersaing itu, kita lihat dulu persaingannya seperti apa. Apakah mematikan satunya atau sama-sama menumbuhkan gitu. Nah, ini yang harus kita lihat pilihannya seperti apa. Sama-sama modelnya, apakah kita mematikan atau kita bisa naik tanpa harus menginjak, atau bisa saja kita kill. Persaingan itu bisa sampai ke sana. Kalau usaha ya udah, kita bisa nge-kill gitu. Kita bisa nge-kill. Nah, kita lihat pendekatan teorinya deh. Pendekatan teorinya adalah bisa saja kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kita mulai dari low end. Bisa saja orang perang harga dulu. Mematikan harga itu hal yang paling mudah, paling umum, dan paling mematikan. Adalah bagaimana mereka berperan harga. Tetapi dia harus mengatur strategi yang baik. Strateginya seperti apa? Mereka mungkin kita ngambil salah satu contoh lah. Contohnya adalah Alfamidi Alfamart. Kelihatan barang ini murah di satu sisi. Mereka masuknya di murah. Tapi pada saat mereka masuk ke dalamnya, anggaplah kita hanya mau beli sikat gigi. Yang promo itu minyak. Minyak yang ada di jualan dekat rumah kita harganya let's say misalnya 10.000. Tetapi di sana mereka jual 9.800. Berarti dia memotong harga dengan 200. Tapi pada saat kita masuk, kita beli minyaknya 1, tapi beli sikat giginya 3. Di mana harga sikat gigi itu lebih tinggi. Ini bagian dari strategi untuk menghadapi perubahan. Perubahannya dari sisi persaingan. Jadi lihat dulu siapa yang kita ajak bersaing. Seperti yang saya sampaikan tadi di slide saya ulang kembali slide saya. Slide saya itu tentang problemnya di mana. Setelah mulai problem, yang kedua itu behavior. Perilakunya seperti apa? Perilaku saingannya kita ini seperti apa? Perilaku kita seperti apa? Apa yang lebih dari saingan kita? Apa yang kurang dari kita? Gitu. Jadi setelah mengenali problemnya, kita kenali behaviornya. Supaya kita tahu kita start dari mana. Contoh, penjualan pulsa nih, penjual pulsa. Kita sama-sama produk nih, jual kartunya, kartu datanya, jual paket data, jual pulsa data, Oke, berarti start pertamanya mungkin kan main di murah gitu kan. Nah, tiba-tiba berjalan waktu, kita punya ide, oh di sebelah jual paket data, tapi nggak tahu jual paket game.
Nah, kita jual lah paket game. Bagaimana caranya? Mengambil beberapa komunitas-komunitas game. Saya kasih harga nih, ini mudah, bisa langsung, dan seterusnya. Otomatis sebelahnya nggak jalan kan? Nah, ada satu bukan saya nggak ngerti ini teori itu atau apa, tetapi di hal yang sering kami lakukan di kegiatan keseharian saya sebagai general manager, ada satu kata yang membuat kami strategik untuk menghadapi persaingan. Ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi misalnya dalam bisnis Telkomsel dengan kompetitor lain misalnya, tiba-tiba kami mendapatkan serangan bisnis yang berbeda, itu kami cara bertahannya seperti apa? Lihat dulu mereka menyerangnya dari sisi apa. Let's see misalnya mereka menyerang dari sisi branding. Berarti saya harus bertahan, amati, tiru, modifikasi. Oh, branding. Sejauh mana mereka dampak dari brandingnya bisa menaikkan bisnis? Apakah perlu saya melakukan branding yang sama? Apakah saya melakukan, kalau mereka melakukan branding 10, apakah saya harus melakukan branding 11? Nah itu, kita harus kenali dulu. Jadi bagaimana bisa memenangi persaingan, yang pertama kita harus kenali dulu. Mereka bergeraknya di mana, baru kita jalankan strateginya. Kita perlu menentukan strateginya, menentukan keputusannya bahwa kita harus berubah di sisi ininya. Misalnya kita kalah di jualan kartu yang outlet tadi, kita kalah dari sisi penjualan kartu data, kita hantam dari sisi penjualan paket internet. Kita munculkan model promote, misalnya promosinya adalah ngapain ganti-ganti kartu kalau bisa tidak ganti kartu gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi persaingan ini memang kita harus berubah dari kondisi existing. Kadang persaingan ini yang menentukan kita starting untuk berubah. Karena persaingan ini, karena kompetisi ini, kalau di konteks bisnis itu kan ada namanya kompetitor. Nah, dari kompetitor itu bisa menjadikan penyemangat kita untuk berubah gitu. Jadi pemantik kita untuk berubah. Mungkin itu penjelasan buat adik kita, pertanyaannya dari adik Stefani. Saya kembalikan ke Pak Arwin. Oke, terima kasih, menarik sekali jawaban dari Bapak awal terkait dengan sebenarnya ini sudah ilmu praktis yang telah diberikan oleh teman-teman. Jadi ini luar biasa ilmu hari ini karena dia ada pelaku sendiri. Yang pertama saya mohon maaf kalau suara saya agak bising, di rumah sedang hujan lebat. Semoga teman-teman juga di sana masih sempat mendengarkan dengan baik suara saya. Waktu kita sudah melewati batas waktu, tapi tidak masalah karena saya mengapresiasi semangat teman-teman untuk bertanya dan juga narasumber siap menjawab beberapa pertanyaan ya, meskipun waktunya sudah melewati batas. Sebenarnya masih ada pertanyaan ini, tapi saya mohon maaf ya dari Rosmi ya kalau nggak salah tadi. Pertanyaan ini lebih spesifik juga kepada himpunan kasusnya, cuma mungkin narasumber tidak perlu ini ya, mungkin bisa didiskusikan di lain hal, apakah melalui saya atau beberapa teman-teman yang berkaitan dengan kasusnya di himpunan, masalah program kerja. Mungkin seperti itu, saya mohon maaf kepada teman-teman yang masih mau bertanya, karena keterbatasan waktu. Kesempatan terakhir saya berikan closing statement atau mengakhiri kuliah tamu pada hari ini. Ya, saya berikan kesempatan narasumber untuk close statement. Baik, teman-teman sekalian, untuk closing statement ini, saya lihat judulnya ulang dulu. Aduh, sorry. Oke. Bagaimana organisasi mengelola perubahan di era disrupsi? Bagaimana organisasi mengelola perubahan di era disrupsi? Closing statement-nya mungkin tidak jauh dari konsep itu, bahwa bagaimana organisasi mengelola perubahan. Jadi perubahan itu jangan membuat kita menjadi arus, menjadikan kita terbawa arus, tapi bagaimana kita mengelola perubahan.
Jadi kita mengenali perubahan itu secara detail, seperti konsep yang saya tawarkan sebelumnya, bahwa kita lihat problemnya apa, behaviornya seperti apa, selanjutnya incrementalnya berapa, terus kita harus melakukan apa untuk fokus. Mari kita lakukan. Selanjutnya, kita persiapkan kolaborasi. Kenapa orang-orang hebat itu atau organisasi yang hebat itu adalah yang bisa menjadikan perubahan itu sebagai peluang misalnya. Saya adalah pelaku di beberapa kali kegiatan di perusahaan tempat saya bekerja. Di tahun 2013 sampai saat ini, 2010 saya mulai, 2013 saya mencoba keluar dari zona nyaman saya. Dari sisi kantor. Dari sisi pekerja. Karena saya sudah memaintain satu organisasi, dan saya mendapatkan kejenuhan karena organisasi itu seakan-akan sudah dalam konteks persaingan secara organisasi yang sama, saya terus mendapatkan peringkat. Saya coba keluar dari zona. Dan akhirnya setiap ada konteks perubahan yang dibuat oleh manajemen Telkomsel, kebetulan saya adalah distributor Telkomsel, saya terlihat senang melihat ada perubahan itu. Karena startingnya mulai dari awal. Saya menganggap perubahan itu adalah suatu tantangan yang baik untuk saya bisa bergerak lebih cepat dari yang lain. Karena mereka akan tetap bertahan dengan zona nyamannya. Jadi kita ini harus memanfaatkan peluang perubahan itu. Jadi perubahan itu dijadikan sesuatu yang menakutkan. Selalu buka pikiran kita untuk bisa menghadapi perubahan itu sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Itu mungkin closing statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak narasumber yang luar biasa materinya hari ini. Tentunya ini kan menjadi suatu hal yang luar biasa buat adik-adik. Perlu dipahami bahwa adik-adik ini masih semester awal, semester 2, tapi luar biasa dia sudah mampu melewati beberapa materi yang sebenarnya cukup advance dan mampu diterjemahkan oleh narasumber dengan baik, sehingga teman-teman tentunya akan memiliki mindset dan perspektif yang berbeda. Ini langsung dari praktisi. Oke, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Tentunya ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak narasumber, Dr. Muhammad Awwaluddin MSc, telah berkenan hadir dalam jaringan, meluangkan waktu untuk melakukan presentasi mata kuliah manajemen perubahan. Mewakili pimpinan fakultas maupun prodi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bisa di lain waktu meluangkan waktunya kembali untuk sharing dengan teman-teman dengan topik yang berbeda ataupun dengan peserta yang berbeda. Oke, sekiranya seperti itu kita cukupkan kuliah hari ini dengan konsep kuliah tamu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman dan Bapak narasumber itu dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi COVID-19 ini. Seperti itu, saya sebagai moderator cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.